every time we've no control. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1. You came along. You were September, darling. Sweeter lips I've never tasted until you. Podcast Ekonomi Bicara hari ini kita akan membahas sebuah fakta ekonomi yang sangat terkenal, yaitu inflasi Amerika pada tahun 1970-an. Nah, betul banget tuh, Ra. Jadi tuh waktu itu disebut sebagai era stagflasi, di mana tuh inflasi lagi tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi lagi stagnan dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, untuk membedai informasi yang lebih dalam, sudah hadir bersama kita 4 narasumber yang sangat luar biasa. Mari kita sapa dulu. Yang pertama ada Profesor Tito sebagai seorang sejarawan ekonomi, yang kedua Dr. Artifa sebagai pakar ekonomi makro, dan yang ketiga adalah Bang Wisa sebagai praktisi pasar keuangan, dan yang terakhir ada Bapak Iqbal, pelaku usaha kecil yang saat itu merasakan langsung dampak dari inflasi di Amerika. Profesor Vito, saya ingin bertanya, apa sih yang melatar belakangi dari inflasi tinggi di Amerika pada tahun 1970 itu? Bagi para pemirsa yang ingin mengetahui tentang latar belakang dari terjadinya inflasi secara besar-besaran di Amerika pada tahun 1970-an, saya akan menjelaskan 4 latar belakang utama dari terjadinya inflasi tersebut. Untuk latar belakang yang pertama itu adanya kebijakan moneter serta kebijakan fiskal yang diterapkan secara longgar, yang dimana maksudnya secara longgar itu keuangan dalam suatu negara itu juga digunakan untuk membiayai suatu perang serta program sosial yang pada saat itu digelar, yaitu program sosial Great Society yang dijalankan oleh Presiden Johnson. Lalu untuk latar belakang yang kedua itu ada pada tahun 1971 itu adanya kenaikan harga minyak karena adanya embargo minyak oleh OPEC. Lalu juga pada tahun 1979 itu juga ada revolusi Iran, yang dimana dengan adanya revolusi Iran itu dapat memicu meningkatnya harga-harga yang berpengaruh pada kegiatan ekonomi seperti kenaikan upah gaji buruh, kenaikan harga barang, serta perusahaan-perusahaan yang ada itu menaikkan nilai harganya itu sendiri, sehingga hal ini itu menimbulkan suatu inflasi yang terjadi secara terus-menerus, secara berputar. Nah, oleh karena itu pada tahun tersebut, tepatnya pada tahun 1970-an itu, Amerika Serikat itu mengalami kondisi yang dinamakan oleh stagflasi, yang dimana suatu negara mengalami suatu inflasi yang dimana kegiatan ekonomi berlangsung secara lesu dan juga dihadapi oleh banyaknya itu pengangguran. Karena ini juga berkembang ya, Prof. Ya, jadi betul sekali, untuk terjadinya inflasi dalam suatu negara itu tidak mungkin terjadi secara begitu saja, namun dapat terjadi dikarenakan adanya akumulasi kebijakan antara kebijakan geopolitik serta kebijakan ekonomi. Sekarang kita lanjut ke Dr. Artifa. Kan banyak yang orang yang bilang bahwa tahun 1970 sebagai era stagflasi. Tolong bisa dijelaskan apa itu stagflasi? Nah, jadi stagflasi artinya lalu kembali ke menurun dan tingkat penganggurannya tinggi, tapi terjadi secara Amerika itu pernah terjadi inflasi sekitar lebih dari 10%. Nah, pada tahun 1993 itu terjadi krisis minyak, di mana OPEC ini menaikkan harga daya beli, menaikkan harga barang, tapi daya beli masyarakat. Tapi perekonomian juga macet. Ya itu sangat benar-benar karena biasanya tuh inflasi tumbuh karena perubahan ekonomi, tapi ini malah sebaliknya. Sekarang saya ingin bertanya ke Bapak Faisal. Bapak Faisal, sebagai seorang praktisi keuangan, saya ingin bertanya apa dampak inflasi pada tahun 2020 terhadap sektor pasar dan investasi? Jadi kok bisa dibilang sih dampaknya itu sangat luar biasa gitu, terutama di kalangan investor, karena
investor itu mulai sangat panik, serta saham-saham itu juga mulai pada lesu. Apalagi tuh obligasi juga pada menurun nilainya gitu. Tapi emas itu nilai yang sangat dicari-cari oleh para investor. Bisa dibilang tuh seperti dekade masa sulit investor deposit. Betul sekali gitu. Jadi banyak investor yang hanya bisa dapat bertahap, bukannya berkembang. Karena kita dapat langsung dari pelaku usahanya yaitu Pak Iqbal. Bagaimana sih rasanya menjalankan kecil-kecil pada bahan baku naik setiap bulan. Tapi karena konsumen menahan belanja, karena daya beli menurun, banyak usaha kecil yang belum buka. Saya sangat beruntung bisa bertahan dan menahan biaya dan mencari jalan alternatif untuk masukan. Benar-benar dirasakan ya, terutama di sektor usaha kecil. Tidak punya cadangan modal sebesar perusahaan besar. Oke, Pak, saya ingin bertanya, bagaimana respon dari pemerintah Amerika pada saat itu untuk menghadapi inflasi? Awalnya menurut Nixon itu diterapkan dengan kebijakan price and rate control atau pengendalian harga dan tapi hanya bertahan sementara. Lalu pada akhir dekade saat pound menjadi kuat itu diterapkan kebijakan moneter ketat dengan menaikkan suku bunga. Dan itu berhasil. Dalam jangka pendek itu mengalami resesi, tapi dalam jangka panjang terjadinya inflasi pada awal tahun 2008. Profesor Tito, apa pelajaran yang dapat diambil dari inflasi Amerika pada tahun 1970? Oke, jadi untuk pembelajaran yang dapat kita ambil dari adanya peristiwa inflasi di Amerika pada tahun 1970-an ini, jadi walaupun kita hanya sebagai warga negara, kita juga harus meningkatkan pentingnya kesadaran akan kebijakan fiskal serta kebijakan moneter dalam suatu negara yang kita tinggali, di mana jangan sampai kebijakan tersebut itu dilaksanakan secara longgar, seperti misalnya keuangan dalam suatu negara kita ini digunakan untuk melaksanakan atau menerapkan suatu program-program besar yang dalam suatu negara ini, namun dari negaranya itu sendiri tidak memikirkan mengenai dampak jangka panjangnya. Serta pelajaran yang dapat kita ambil juga yaitu di mana perusahaan-perusahaan yang ada dalam suatu negara ini dimohon untuk kedepannya itu untuk di masa yang akan datang untuk lebih menggunakan energi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap produksi minyak, dikarenakan hal tersebut itu dapat mengurangi risiko terjadinya pengaruh terhadap inflasi dan negara. Bapak Iqbal, kalau dari segi investor, apa yang dapat diambil? Jadi menurut saya sih Pak, jangan taruh semua aset kita tuh di dalam satu instrumen aja gitu. Contoh itu kayak emas gitu. Emas itu dapat menjadi penyelamat kita di kala inflasi yang tinggi gitu. Kalau dari Bapak Iqbal, apakah ada pesan-pesan untuk para pelaku usaha saat ini? Semua adaptif kalau biaya naik, carilah inovasi. Jangan mengandalkan satu pemasukan atau satu produk. Nah, hari ini sangat luar biasa dan dari diskusi kita hari ini tuh kita dapat mengetahui betapa kompleksnya inflasi di Amerika pada tahun 70. Nah, terima kasih juga kepada Profesor Tito, Dr. Abdullah, serta Bapak Ihsan dan Bapak Iqbal atas insight yang sangat berguna bagi kita semua. Nah, semoga pembahasan yang kita bahas ini berguna bagi kita semua yang nonton. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis dan tetap Mari kita tetap Salam ekonomi bicara.